Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir kembali dalam Babinsa, berbagi pesan dan cerita dalam bincang santai. Oke, alhamdulillah, hari ini kita nih dari pihak Masjid Trade, ngadain Saturday morning ride ya. Morning ride. Kalau orang-orang kan Sunmori nih. Nah, kita Satmori, Saturday morning ride, tapi nggak pakai motor, pakai sepeda. Dan kebetulan orangnya cuman berdua nih, karena yang rekan-rekan yang lain juga sedang punya kesibukan, Ada yang main bola ya? main bola, Iya, main bola, ada yang bulu tangkis. bulu tangkis. Ya kita nih beda sepeda. Kita hari ini main sepeda, Tapi tetap Sabtu. tetap satu. Memang hari ini sebenarnya memang nggak ada agenda, Iya, agendanya nggak ada. Lebih ke bebas, yang mau punya kesibukan hari ini silahkan dijalankan. iya. Mungkin bulan depan akan ada agenda lain ya. Ya, Jadi istilahnya kalau sekarang kita lagi rest dulu nih iya. dari berbagai macam kegiatan. Nah, salah satu kegiatan, bukan kegiatan sih, salah satu cara kita untuk nih berdua mengisi kekosongannya dengan bersepeda. Karena udah 2 minggu nih, Bro. Iya, Kalau ente mah lebih kayaknya. 2 bulan. Kayak ini berasa Iya, riset lagi tadi. Aduh, biasanya sampai dari Taman Mini sampai Ciracas agak ngebut tuh kecepatan stabil, tadi agak ngos-ngosan ya. Ini 2 bulan emang range waktu yang yang terlalu lama lah kalau kita untuk berhenti untuk berolahraga ya. Jadi saya di sini belajar jangan ibarat kata putus lah kalau bisa 2 minggu sekali ya Bro ya. Biar napas atau kebugaran badan kita tuh stabil gitu. Dan ini juga manfaatnya banyak ya Bro ya, karena kita kan Senin sampai Jumat rata-rata orang beraktivitas. Jadi tuh nggak aktivitas kita tuh nggak terlalu capek lah gitu, napas kita stabil juga dan nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk ya. Itu sih manfaat dari sepeda kita dan, olahraga kita Sabtu inilah nah, bersepeda. iya, iya. Ada yang lupa nih, tadi kita belum memperkenalkan diri. Oke, hari ini kita babinsanya sidak Bung Rian, namanya Bung Rian. Iya, biasa dipanggil Rian Arifin nama panjang saya. Ya, panggil Rian. Dia merupakan salah satu, pegawai korporasi ya, corporate, kerjanya di corporate, di bank kalau nggak salah. Ya, Itu gimana ceritanya tuh dulu, bisa kerja di bank? Ya kan historinya saya pengen tahu nih. panjang lah kalau bicara pengalaman, CV-nya sih lumayan banyak ya gitu ya, pengalaman experience-nya gitu ya. Dulu cuman jasa pengetikan ya, 4 tahun saya di situ, kemudian saya pindah lagi ke ke, dealer motor gitu, dan kemudian saya kuliah dan masuk tuh, perusahaan tuh kayak media gitulah gitu di situ. Di situ saya 7 tahun lah dan juga bisa 7 tahun di situ, udah seperti kayak keluarga lah, di situ juga bisa waktunya juga enak. Bisa kuliah, bisa kerja gitu ya, selingannya enak lah gitu dan temannya asik-asik. Dan kebetulan ada faktor-faktor lain lah yang bisa saya pindah dari situ gitu. Ya jadi kemudian saya dapat, dapat referan dari teman saya tuh untuk, "Oh nggak kerja di sini di bank," gitu, salah satu bank gitu ya, ya udah kita masuk aja lah di situ. Ternyata, wah tantangannya banyak dan juga karena saya belum pernah pengalaman di sini gitu ya. Jadi butuh effort dan harus banyak belajar di sini. Ya banyaklah di sini saya udah 5 tahun, ya alhamdulillah dapat, ilmu banyaklah di sini. Dan juga ini Bro, senengnya di sini, hobi gue tersalurkanlah gitu, nggak hanya sepeda gitu ya. Mancing pun gue ya di sini tuh ada gitu, di sini Oh, ada mancing. iya ada mancing juga. Jadi itu namanya ada eklek gitu, sebulan sekali tuh. Jadi, kita ada perkumpulan, orang-orang mancing staff gitu ya, yang di beda-beda tempat lah kita mancingnya kadang di laut, kadang di empang gitu ya. Tapi orang-orang di sini asik banget, kompak juga lah, sama kayak organisasi kita tuh kompak gitu di situ. Makanya happy juga ada hobi yang saya tuh yang bisa tersalurkan di situ juga, didukung lah gitu. Nggak hanya itu ada badminton, ada
tenis gitu, karena saya hobinya mancing ya saya ke mancing gitu. Dulu karir diawali dari, dunia apa, pengetikan ya? Pengetikan. Berarti ilmu komputer dapetnya dari sana? Iya dulu saya jujur saya tuh orang apa ya, sekolah saya tuh SMA jurusan Kriya Kayu iya, tahu kan Trikaya tuh orang kayu tuh, mana ada tuh saya megang komputer gitu, nggak bisa, saya juga mikir, "Aduh entar gue larinya kemana nih habis lulus?" Gitu ya. Tapi di situ, ya alhamdulillah ya Allah bisa ngasih gua jalan, di situ ada temen apa namanya ngajak gua kerja di apa, Kampung Melayu ya itu di situ ngetik. Wah di situ gua megang apa, komputer tuh rada-rada gimana ya, biasa megang gergaji, megang mouse. Itu megang mouse aja tuh kepleset ya kan, bisa pokoknya nggak inilah, nggak bisa banget lah, gua nggak banget di situ alhamdulillah. Ya gua di situ hari pertama gua dites gitu, gua dites tapi jujur kalau ini orangnya nggak baik ya, ini yang punya nggak baik, gue udah nggak lulus gitu ya. Tapi ini bilang katanya, nggak apa-apa di sini, nggak belajar," gue dibilang gitu. Itu dulu ya kalau gue boleh bongkar dulu gue sehari cuman 10.000 dapat. Seharian 10.000 tuh. 10.000 tuh tahun berapa tuh? Tahun Tahun berapa tahun berapa? sekitar berapa ya, kita lulus 2000 berapa ya, 7 ya? Dua 2007 ya, ah, bener nggak sih? tua dong? Iya di situ, wah gua banyak, apa namanya, pengalaman di situ, gue juga diomelin karena gue masih baru ya sama customer-customer. Gue mau yang ngetiknya cepet, nggak mau dikasih yang anak baru. Wah di situ mental gua sempet sedikit nge-down, tapi temen-temen gua yang di sekeliling gua di situ Kasih support. support gitu. Jadi gua apa ya, semangat di situ dan, gua apa namanya, akhirnya gua belajar, gua 4 tahun di situ cuman penghasilan cuman 40% lah gitu. Tapi di situ gua semangat aja di situ ya karena, wah ini enak juga, ternyata enak juga. Lowongannya bagus ya? Hasilnya bagus dan akhirnya gua ya nggak tahu tadinya cuman 1 jari, 2 jari gitu. Sekarang ya dapat ilmunya 10 jari bagaimana orang ngetik skripsi sama gua, yang tahu waktu cepat, alhamdulillah gua bisa support ke mereka dan ya tapi 4 tahun ya itu jangka waktu lama dan di situ gua belajar, masa gua gini-gini aja gitu ya kan, masa gua gini-gini aja akhirnya gua di situ gua jujur gua tuh belum kuliah tuh akhirnya gua ya sempat menyendiri itu gua berpikir, mendingan gua gimana ya, apa gua pindah gitu akhirnya gua pindah juga, pindah tuh di dealer ya kan gua. Alhamdulillah gue di dealer, gue jadi apa, staf admin gitu, bisalah alhamdulillah gue bisa bekerja sama di situ 2 tahun, 2 tahun dan gue dapat akhirnya di Next Media ini nih, namanya Next Media lah gitu, di SCTV Tower tuh gue dapat referan di situ, apa ya, dan di situ gue bisa tadinya gue bingung nih gue mau kuliah nih gitu, tapi temen gue sebelah gini ya, dia kuliah nih, dia ngajak, "Ayolah kuliah," gue inget banget nih, "Ayo ngajak, ayo kuliah," gitu, "Masa lu nggak kuliah gitu, masa cuman stay di apa, SMA." Jujur kalau anak Betawi biasanya kan relatif biasanya, berpikir tuh orang-orang dulu, "Udah lu sekolah cuman di SMA aja, udah sampai SMA aja ya kan, Udah kerja ya udah udah. udah kerja udah." Tapi alhamdulillah gue dapet temen nih yang bisa buat Iya iya. untuk Malah majuan dia sekarang. Majuan dia kuliah kuliah akhirnya kuliah tuh nggak kayak apa ya, nggak kayak sekolah lu harus datang apa namanya, lu harus nyontek tuh nggak boleh, ternyata apa, lu asik di kampus, ya lu apa, bakal apa, asik juga lah gitu, nggak mikirnya kayak sampai pusing banget kayak di sekolah gitu ya, ternyata tuh asik juga dunia kuliah juga loh. Ya akhirnya jujur duluan gua yang lulus, iya malah dia duluan yang dia yang nyemangatin gue yang duluan lulus, ya gitu. Udah habis itu baru ya gua berkarir lah dari situ, akhirnya dapat ilmu yang apa, gua apa, ilmu komputer lah gitu ya, gitu. Gua lulus jadi sarjana komputer ya itu apa namanya, pengalaman gua langsung gua bawa ke karir-karir PT-PT lah, gitu, PT-PT, yang gua kerja sekarang lah gitu. Alhamdulillah ya sampai sekarang masih bisa berkontribusi produktif lah gitu ya, gitu. produktif buat keluarga. Keluarga, intinya keluarga, Iya nggak betul. usah neko-neko apalagi ya Pasti ke situ arahnya ya. pasti ke situ, gitu. Paling kalau belum nikah larinya untuk di-saving, ditabung, buat Siapa tuh yang belum nikah? Yo. kalau udah banyak duit ya kan tinggal tunjuk aja ceweknya yang mana ya, ini menurut gua. Ya tapi emang itu bener kok Bro, pokoknya emang di zaman sekarang waduh jadi lari ke perempuan ya. Zaman sekarang kan emang banyak perempuan yang berpikirnya realistis dan itu memang nggak bisa disalahkan juga, bagi para wanita yang berpikir realistis apalagi di zaman sekarang ya, perekonomian itu kan menjadi salah satu faktor utama pendukung, untuk menopang kita dalam berkeluarga. Tapi ada juga sih yang memang ketika berkeluarga dia dari nol ada banyak, berhasil bisa.
Kenapa? Karena mindset-nya sudah terbentuk dengan bagus kan. Iya. Ketika dia sudah berkeluarga, maka gue sudah punya tanggung jawab. Berarti, gua gimana caranya harus bisa nih lebih semangat lagi dalam membangun pondasinya, terutama di mana, di perekonomian, gitu. Kalau mindset-nya itu nggak ada, ya yang terjadi carut marut nanti. Nah itu yang jadi masalah ketika mereka menikah secara karena serampangan. Serampangan itu, tidak didukung dengan basic kesadaran diri, ketika mereka untuk apa mereka melakukan pernikahan, nah itu yang bahaya, itu yang bahaya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan realitas yang ada ya, Bro. Realita yang ada, dengan saat ini yang terjadi tuh kemampuan banyak yang pikir realistis, it's okay, nggak masalah. Berarti tugasnya sebagai lelaki apa? Ya memperbaiki diri, meningkatkan value nih, Bro, ya kan. Nah kayak bicara tadi apa namanya, pembelajaran yang gue dapet dulu ya gue bilang, "Ya udah kuliah," dan sekarang ternyata yang terjadi di saat ini, eee, secara tampilan luar, secara kasat mata, secara prestasi kan lu lebih baik nih dari gue. Nah hikmah yang gue dapet tuh ada pembelajaran nih buat teman-teman juga, karena dia sadar betapa pentingnya yang namanya perkembangan. Nah saat itu gue nggak berkembang, emang gue ngajak kuliah tapi gue nggak berkembang. Kenapa nggak berkembang? Karena nggak fokus sama tujuan, sedangkan dia fokus sama tujuan. Nah ini penting nih buat teman-teman, biasa orang gagal itu selalu punya motivasi, selalu punya semangat untuk memberikan nasihat pada teman-temannya biasanya, supaya lu jangan gagal kayak gua. Iya. Penting kita punya kesadaran diri, sama seperti orang menikah tadi, kalau nggak punya kesadaran diri, untuk apa dia menikah, wah bahaya banget itu, terutama membangun pondasi. Nah, kita juga begitu, penting kita juga punya kesadaran diri. Kenapa kita harus berkembang, ya kan? Kita harus berkembang itu penting banget ya. Terus dengan berkembang itu, apalagi yang harus kita lakukan setelah untuk kita bisa terus berkembang, ya fokus, fokus. Kalau nggak fokus mentah, Bro, mentah nggak jadi apa-apa. Itu yang aneh pelajarin. Makanya kan, eee, yuk teman-teman bisa semua kalau emang punya tujuan, fokuslah sama tujuan, teruslah berkembang, terus berkembang, jangan sampai layu. Kalau udah layu kita nggak jadi apa-apa. Selama napas masih ada, di usia berapapun, kalau kita punya kesadaran diri untuk berkembang, berkembang deh. Jangan stuck, bahaya, sumpah. Lu mau jadi apapun terserah, mau yang penting halal ya. Ya kan, mau jadi pedagang, mau jadi pengusaha, mau jadi PNS, mau jadi, tentara, jadi polisi, monggo silakan. Tapi jangan lupa untuk terus berkembang, ya kan. Iya. Penting itu berkembang itu. Nah, gue punya tambahan nih ya, kayak umur-umur kayak gua gini biasanya kan gue udah fokus sama keluarga, kerja, pulang, tidur, kerja, pulang, tidur, nggak kayak dulu lah kita masih kuliah, masih apa, sekolah gitu, banyak banget kita nongkrong gitu ya. Paling sekarang, apa namanya, kalau udah berkeluarga, kerja, fokus sama keluarga biasanya ya udah kadang temen ya rata-rata tuh mencar-mencar ya karena udah punya tanggung jawab masing-masing, udah punya kesibukan masing-masing. Alhamdulillah nih, bener-bener bersyukur gua ketemu sama Pride ya, gitu. Gua bersyukur banget gitu, karena apa ya, Apa tuh, Fred? Sebutin lagi. Ria Masjid Ride Rit. gitu, Masjid Ride gitu. Apa, jadi gua di sini seperti apa ya, berwarna hidup gua lebih berwarna lagi ya gitu ya. Karena gua dari, rumah, kantor, gua pulang, gua ketemu keluarga, gua tidur. Udah begitu aja, kayak stuck gitu aja tuh, kayak bosen banget Rutinitas gitu yang ya. itu saja. Itu aja. Nah di sini dan ibaratnya itu kayak dunia banget gitu ya. Maksudnya, aduh gua gimana sih, gua bisa apa, dunia gua dapet dan gua, apa namanya, akhiratnya gua dapet seimbang gitu. Nah gua ketemu nih sama organisasi ini nih, orangnya di dalamnya baik-baik dan enak-enak juga semua gitu, yang Merangkul ya, nyangkul itu. gitu. Tapi jangan mentang-mentang dirangkul, terus teman-teman juga memanfaatkan itu, dalam tanda kutip "memanfaatkan yang tidak baik" ya. Kita harus hidup itu harus ada kata saling, Bro. Ketika ada kata menghargai, menghargai itu nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada kata saling. Semua kan pasti kita belajar ya dari zaman SD, ada saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, pasti ada saling, artinya apa?
nggak bisa berdiri sendiri nih, nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Semua itu bisa harmonis, bisa terjadi harmonisasi yang kuat, solid karena ada kata saling. Artinya apa? Ketika kita bicara, di dalam sebuah komunitas harus ada kata merangkul, yang dirangkul pun harus bisa, ngasih feedback ya, feedback yang baik untuk saling merangkul lagi. Jadi apa artinya? Harus ada kata saling tadi. Dikasih amanah, yuk mari kita sama-sama bareng-bareng jaga amanah, gitu. Kalau enggak rusak rusak, pasti rusak nanti komunitasnya. Makanya gue Bro. iya benar, makanya gue bisa berbuat bisa hidup balance lah ya, balance dalam arti gini, gue nggak mau munafik ya, boleh apa lu mengejar dunia tapi kan punya resiko ya kan, di belakangnya gimana. Lu boleh lu ngejar akhirat, tapi kan lu nggak pengen merasakan di dunia tuh kayak, ya oke lah nggak apa-apa, nggak ada dua-duanya nggak ada yang salah ya. Jadi lu sholat, lu ngaji, tapi kan lu ngeliat temen lu, weh lagi jalan-jalan apa, masa lu nggak pengen ya? Jadi gue ketemu ketemu nih organisasi ini jadi apa, ya gue bisa ya gua mau hobi gua salurin, tapi ya gue buat akhirat gua salurin juga, sama gitu, balance. Jadi kan enak sama-sama jalan nih, gitu. Gua nggak muna, gua misalnya lu nggak apa-apa lah lu ngejar akhirat 100%, tapi kan masa lu nggak pengen kenikmatan dunia juga gitu, gimana Kan kita gitu. hidup di dunia. Iya dunia gitu. Jadi, nah makanya ada organisasi organisasi ini gua bisa balance lah, dua-duanya jalan gitu ya, gua nikmat di dunia, gua nikmat di akhirat, jadi balance gitu. Makanya gue bersyukur banget nih ada di organisasi ini, makanya gua fokus dan senang banget lah gitu. Ah, jadi porsinya harus tepat. Tep Porsinya harus tepat dan seimbang. Makanya kan di Islam itu sebenarnya, sangat menganjurkan kita kan untuk menyeimbangkan dunia dan akhiratmu, ya kan? Kita hidup di dunia juga ngejar dunia silakan, nggak apa-apa. kejar, tapi ya waktunya datang sholat, tinggalin dulu dunia, sholat cuma 5 menit, kan gitu. Kelar sholat 5 menit balik lagi ke di sini ya gitu. Kan kadang-kadang yang jadi masalah gini, orang udah ngejar dunia, kejar terus giliran waktu sholat nggak sholat-sholat gitu. Nah itu yang jadi masalah. Tapi juga kita nggak boleh ngejudge mereka kan, karena apa? Karena kita nggak akan pernah tahu akhir hayatnya mereka seperti apa. Bisa jadi justru akhir hayatnya mereka malah lebih bagus dari kita, dalam artian ternyata dia di akhir hayat bertobat ya, selamat dah, selamat karena apa tuh, ada rahmat dan karunia Allah di akhir hidupnya gitu. Dari apa? Dari pertobatan itu gitu. Nah, bagi kita nih teman-teman yang udah mampu melaksanakan, untuk menyeimbangkan dunia dan akhiratnya, PR-nya cuman satu, apa Bro? Konsistensi, ya, konsistensi, istiqomah. Itu gimana cara ngejaga, dan tambahan satu lagi, gimana caranya kita untuk nggak sombong dengan ibadah kita. Itu yang bahaya nih, sombong dengan ibadah itu bahaya. Taruhlah kita miskin, nggak ada yang disombongnya, tapi ternyata kita, dapet nih celahnya, yaitu menyombongkan ibadah kita. Nah itu, wah bahaya bahaya itu, ya kan? Yang kaya aja sombong Allah jatuhkan, apalagi yang sombong dengan ibadahnya gitu. Iya, bisa jadi bangkrut nanti ibadahnya, dibawa ke akhirat tapi jatuhnya bangkrut. Sangat sangat apa, sangat-sangat tidak beruntungnya orang-orang yang datang di akhirat dalam keadaan bangkrut, kata Rasul kan gitu kalau nggak salah ya, kalimatnya seperti itu. Iya kayak gitu. Apa namanya, bersyukur juga ya organisasi ini nggak terlalu ketat banget lah gitu. Dalam arti gimana, misalnya gue yang udah berkeluarga ya, ada di sini kan campur-campur ya, ada yang belum keluarga, ada yang, udah berkeluarga, ada ibarat kata kita ada momen sesuatu, kita mau ada vibe lah ya gitu ya, suatu tempat gitu. Gua lagi nggak bisa nih, itu anak-anak nggak akan, "Ayolah ikut, harus ikut." Enggak, di sini bebas gitu ya, maksudnya terserah kalau lu ada kepentingan di keluarga atau lu punya kepentingan di luar sana gimana nggak bisa ikut ya nggak apa-apa gitu, di Ya sini kita tuh pernah riding bareng 3 malah. iya, better 3 yang penting jalan atau bisa. Itu gua demennya nggak terlalu apa ya, Dari dia Pak. kalau dipaksakan banget gitu di sini enak banget gitu ya. Ya makanya aduh, makanya seneng lah dapet, ketemu Pride ini lah. Circle-nya juga Iya, apalagi tujuannya dan visi misinya bagus banget ya, insyaallah lah ini yang target kita ya, tercapailah ini yang kita inginkan nih. jadi di obrolan hari ini nih pesannya cukup banyak, dari pengalaman,
berbagi pesan, berbagi cerita, dan pesannya juga dapat. Apa tadi tuh yang pertama? Sadaran diri, Sendiri, ya kan? Berkembang, kembang, fokus pada tujuan, ya, terus apalagi tuh saya lupa. apa ya, Bro? Ya, kompak, kompak, kompak. Kompak, ya, Kompak itu aneh. itu penting banget itu di sebuah komunitas. Oh iya, terkait kompak. Nah, ini tadi yang sempat saya lupakan yaitu circle. Ya, kita berada di manapun butuh circle yang support. Ya, Kita butuh support yang bisa apa tuh namanya, bisa mengayomi ya, Bro. Ya contoh kayak tadi Bung Rian bilang pertama kali kerja di pengetikan kan dia masih awam. Orang dari sekolah kayu, gergaji, Bro, pegang komputer. Aduh, impossible, Bro, possible. Ketika dia dapat circle yang bagus, lingkungannya bagus, sesuatu yang impossible menjadi impossible, ya kan? Dan itu, sampai sekarang pun orang ini masih masih hidup kan, akhirnya dia kerja di, pekerjaan yang nggak jauh-jauh rutinitasnya dari dunia komputer, iya, gitu. Artinya penting loh kita, punya penting punya nih, artinya penting kita tuh punya lingkungan yang bagus. iya. Satu lagi jangan merasa puas, Bro. Iya kan, kalau kita Ya, merasa puas udah di situ-situ aja, stuck ternyata deh. stuck aja, padahal mah di atas langit masih ada langit, ternyata kita berkembang apalagi di sini kan zaman sekarang berkembang 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 kita harus Berarti kembali ikuti intinya pentingnya terus berkembang ya. berkembang, nah yang tadi tuh kok Kalau nggak berkembang kita susul kesusul, apalagi iya nggak berkembang, kesusul. susul, apalagi nih anak yang baru lulus Gen Z nih. Jangan jangan remehkan mereka. Oh, Secara nggak langsung di dunia kerja kalau kita bicara realita mereka itu pesaingmu. Asik, kalau lu nggak berkembang tewal, tewal. Emang rezeki emang udah ada yang ngatur. ikhtiar Ya tetapi ikhtiar, berkembang itu bagian dari ikhtiar kita untuk mempertahankan eksistensi kita, Bro. iya, Bener nggak? betul banget. Waduh luar biasa nih obrolan hari ini. Sampai nggak Daging ya, daging nih. aduh, ada yang nonton nggak? Nggak tahu. Ya kalau misalkan ada yang nonton alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa, Iya. kita aja yang nonton. Lebihnya ya yang kalau misalnya ada apa namanya, perkataan atau salah atau pembicaraan kita yang meleset ya mohon maaf aja, kita namanya manusia ya, Bro, ya, nggak yang sempurna, yang sempurna itu milik Allah ya. Hanya Tuhan lah, punya Tuhan yang sempurna. Udah berapa menit nih kita ngobrol? Udah ada sekitar 25 menit kurang ya, 24 menit lah. Iya, Oke, terima kasih kepada Bung Rian, ya, sangat bermanfaat obrolannya hari ini. Eee, kita jumpa lagi ya teman-teman di Babinsa berikutnya. berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.